Amin. Shalom semua. Ini bagian terakhir dari Vindicated. Nggak berasa udah sebulan lagi kita berlalu, satu seri lagi berlalu dan saya selalu excited menjelang akhir-akhir seri. Sebenarnya enggak sih, saya tiap minggu selalu excited karena saya percaya Tuhan masih bicara sama kita, artinya dia sayang. Dan hari ini bagian terakhir dari, sekali lagi saya ulang, dari Vindicated. Ini Vindicated bagian keempat. Vindicated sendiri artinya terbukti. Dan saya percaya iman kita bukan iman tanpa alasan, bukan iman karena kefanatikan, tapi iman yang punya dasar. Reasonable faith, aku percayanya itu iman yang punya alasan, iman yang berdasar. Dan Vindicated artinya pembuktian. Setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, alasan untuk percaya sama Yesus sangat banyak, bahkan kalau bisa dibilang alasan untuk gak percaya sama dia justru makin meragukan, karena ada orang yang benar-benar bilang bahwa dia akan dibunuh dan 3 hari kemudian dia akan bangkit, dan dia beneran bangkit dan dia gak pakai mati lagi, dia langsung naik ke sorga bahkan di hadapan beberapa ratus orang sekaligus, yang beberapa diantaranya masih hidup. Dan gak ada yang kayak dia sejujurnya. Kalau kita lihat di sepanjang sejarah dunia, semua pendiri agama berujung mati. Semuanya, karena semuanya manusia. Semua pendiri agama besar, bahkan agama-agama kecil, gak ada yang berakhir naik ke sorga. Semuanya berakhir dikubur. Makanya kuburannya selalu jadi tempat-tempat yang menarik, dan tempat-tempat yang selalu dianggap kudus, dan selalu membawa para penganut agamanya untuk berziarah ke sana. Tapi satu-satunya kuburan yang gak ada isinya, bahkan sampai kita bingung kuburannya di mana. Kalau saudara pernah ke Israel, dan saya nanti one day akan ke sana, saya berharap sama keluarga saya pas anak saya lagi mencari jati diri, mencari imannya, dan saya pengen bawa dia ke sana kalau punya duit, ya kan. Itu mahal banget, karena sekarang aja udah mahal banget, nggak tahu pas zaman mereka gede harganya berapa. Tapi saya berharap ada yang bayarin. Nggak, walau bukan di sini ya di mana lah, pokoknya Tuhan yang bawa kita ke sana. Dan di sana saudara kalau tahu ada 2 tempat besar yang dianggap sebagai kuburannya Yesus. Ada 2, yang satunya bawahnya ada tempat ibadah, yang satunya cuma ada tulisan He is not here, He has risen. Tulisannya ada 2, jadi saudara akan bingung, yang mana nih kuburnya. Sederhananya gini aja saudara, kuburnya gak ada yang dipakai. Ketika Yesus mati, dia pinjam kuburan dari seorang kaya yang namanya Yusuf Arimatea. Dan dipinjam kayak macam retret saudara, 3 hari 2 malam. Habis dipinjam pasti dibalikin lagi. Kenapa kuburannya gak jelas yang mana? Karena kemungkinan besar kubur yang Yesus dipakai lagi sama yang punya. Kan cuma dipinjam. Dibalikin kosong, itu kayak punya San Diego Hills. 3 hari 2 malam dipinjam sama orang yang meninggal, terus dia bangkit lagi, dan yang pasti yang punya San Diego Hills akan pakai ketika dia meninggal. Dan gak penting, kenapa? Karena kita menyembah bukan Tuhan yang mati. Dan pendiri agama kita adalah Yesus, dan dia gak mati. Dia bangkit dan naik ke sorga, dan itu sebuah pembuktian bahwa dia layak dipercaya. Layak dipercaya. Karena dia gak dimulai di rahim saudara. Yesus gak dimulai di rahim, Yesus dimulai dari kekal sampai kekal. Siapapun yang dimulai di rahim akan berakhir di kuburan. Starts in the womb, die in the tomb, ended up in a tomb. Tapi Yesus gak mulai di rahim Maria, Yesus mulai dari kekal. Dan walaupun kita mulai di rahim ibu kita, start in the womb, we will not end up in the tomb because our God doesn't end up in the tomb. Kita gak menyembah Tuhan yang berakhir di kuburan, kita menyembah Tuhan yang bangkit. Dan itu pembuktian dari iman kita bahwa yang kita percaya selama ini benar. Dan ini bagian terakhir, ada 3 poin hari ini. Akan ada banyak pembacaan Alkitab untuk mereview apa yang kita percaya. Dan semua yang kita percaya sejauh ini, semua pembuktian dari perjanjian lama, apa yang dikatakan tentang Yesus itu benar, dan apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar-benar terjadi. Dan ada beberapa janji yang belum terjadi dan pasti terjadi. Karena sejauh ini yang semua yang Alkitab bilang jadi kenyataan, semua yang Yesus bilang jadi kenyataan. Jadi kalau ada yang dia bilang akan ada sesuatu yang terjadi di masa akan datang, bisa dipastikan, saya berani bilang gitu, bahwa itu akan terjadi. Karena sudah terbukti, vindicated artinya terbukti. Ada 3 poin hari ini. Yang pertama, ini judulnya hari ini, He won, we will win. Dia menang, kita akan menang. Itu dia, kemenangan dia, kemenangan kita. Karena kita di pihak dia. Kita bukan di pihak yang berlawanan. Dulu kita masih hidup dalam dosa, dalam dunia kita sendiri, dalam ambisi kita sendiri, kita hidup berlawanan sama kerajaan sorga. Tapi sekarang kita udah ditarik masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Kita jadi satu tim sama dia.
Poin pertama, our King is coming. Ini yang kita percaya, ini iman kita. Ini yang Yesus bilang, ini yang belum terjadi saudara. Tapi yang pasti terjadi, makanya Natalan kemarin, the King is coming temanya, karena he is coming. Kita bisa buka Markus 13, mulai 24 sampai 27, saya kasih di depan yang ayat 26 dan 27 untuk dapetin maksudnya dari pembacaan ini. Mulai ayat 24 dari Markus 13, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara itu judulnya. Markus 13 ayat 24, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Di depan ada tulisannya, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang ngomong Yesus dan dia bilang dia bakal datang kayak gitu. Akan tiba waktunya kalian akan melihat aku lagi, tapi dalam wujudku yang sebenarnya dengan seluruh kemuliaan yang aku punya. Ayat 26 biarin di slide saya aja, ada di situ. 26 sampai 27 ada di situ. Dan pada waktu itu pun ia, anak manusia, huruf besar semua bicara tentang Yesus, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dan dia bilang dia datang untuk ngejemput umat-umat ketebusannya, orang-orang yang mentuhankan dia, orang-orang yang bersyukur sepenuhnya diselamatkan oleh dia. Dia akan kumpulin, dia datang untuk jemput. Itu idenya. Itu idenya. Matius 26, boleh kita buka. Ayat 63b sampai 67. Matius 26, 63b sampai 67. 63, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau bukan? Atau tidak, terjemahan bilang gitu. Imam kepala yang ngomong. Karena Yesus berulang kali vindicate himself, membuat pembuktian-pembuktian bahwa dia adalah seperti yang dia katakan. Jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Jika engkau tidak percaya bahwa aku adalah dia, kau akan mati dalam dosa-dosamu. Dan Yesus membuktikan dengan semua mujizat demi mujizat yang dia buat di depan hidung semua orang yang menurut pandangan umum yang kayak gini gak pernah kita lihat. Yesus bukan cuma ngomong tentang kebenaran, dia membuktikan kebenaran lewat semua tindak tanduknya. Dan orang-orang yang berasa punya kebenarannya sendiri yang paling terganggu. Dan mereka bertanya, benarkah engkau Mesias, anak Allah yang hidup atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaian dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi sekarang? Telah kamu dengar hujatnya. Apa maksudnya kata-kata Yesus, kamu telah mengatakannya? Dia bilang apa? I am. I am the Messiah, I am the Son of God. Dan dia bilang, kalau lu udah dengar sendiri, kata kita perlu apa sanksi lagi, kamu dengar sendiri dari mulutnya, penghujatan. Jadi Yesus dibunuh kenapa? Kenapa? Karena dia berulang kali bilang bahwa dia dan Bapa satu. Dan berulang kali membuktikan bahwa dialah yang menciptakan alam semesta. Orang buta dari lahir itu gak punya penglihatan. Orang yang gak terlahir buta, sepanjang perjalanannya mungkin ada teman TK-nya yang bercandanya kelewatan, ditarik bangkunya dia jatuh duduk, akhirnya jadi buta. Orang-orang itu masih bisa sembuh karena mereka terlahir dengan penglihatan. Ada orang terlahir buta yang Tuhan gak pernah anugerahkan penglihatan, tapi Yesus bisa bikin ngelihat. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang bikin alam semesta ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14 bilang firman itu jadi manusia, namanya Yesus. Ketika dia bilang sesuatu jadi, pasti jadi. Seperti hal Tuhan menciptakan segala sesuatu dari tidak ada. Begitupun Yesus menciptakan penglihatan orang itu dari tidak ada menjadi ada. Orang buta itu sampai bilang, dari dulu sampai sekarang kita gak pernah dengar. Ada orang yang buta dari lahir bisa ngelihat.
Ayat 66, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Sampai ayat situ saya berhenti karena saudara tahu lanjutannya gimana. Ingat kata-kata Yesus, saya ulang lagi di ayat 64. Kita ulang lagi. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Apa maksudnya? Mulai dari sekarang. Mulai dari kapan? Saat itu juga. Ketika apa? Ketika Yesus mulai dihajar, diludahi. Habis itu berakhir dihukum mati. Yesus bilang mulai dari sekarang aku akan ditinggikan bersama dengan Bapa di sorga. Nah, kenyataan yang menarik karena gini, salah satu martir pertama dari agama kita, dari kekristenan namanya Stefanus. Kita bisa ke sana, Kisah Rasul 7 ayat 56, sama persis yang dia bilang ketika dia mulai dirajam dengan batu. Saat ini juga, Yesus bilang ketika dia mulai disiksa, ketika dia mulai menderita, saat itu dia bilang, gue mulai duduk di sebelah kanan bokap gue. Buat dia kerajaan sorga bukan sesuatu yang hanya diwariskan dari ayah kepada anaknya. Buat dia itu sesuatu yang dia layak memperolehnya, kan dia menunjukkan kepada papahnya, ini tugasku dan aku melakukannya dengan baik. It is my right, ini hakku untuk duduk di sebelah kananmu. Kisah Rasul 7 ayat 56. Salah satu ayat yang terus menginspirasi saya. Kisah Rasul 7 ayat 56. Dari ayat 54, judulnya Stefanus dibunuh. Saulus hadir, dia ada di situ, sang pembunuh. Sang pembunuh yang dituduh bikin kekristenan, padahal dia sendiri dijadiin Kristen sama Tuhan di tengah jalan lagi mau bunuh-bunuhin orang. Kisah Rasul 7 mulai ayat 54, ketika anggota-anggota mahkamah agama, saudara mesti ngerti yang bunuh Yesus itu agama. Yang bunuh the Son of God adalah kita merasa punya kebenaran kita sendiri dan kita gak peduli sama kebenaran Tuhan. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi Yesus gak bawa agama. Yesus bawa kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain, dan tidak ada kehidupan di tempat lain. Mulai di rahim, berakhir di kubur. Ikutin semua pendiri agama yang berakhir di kubur, kalian akan cuma berakhir di kubur. Ikut aku, kalian akan hidup walaupun kalian sudah mati. Itu kata-kata Yesus. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu ya sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi ketika mendengar kebenaran yang dipresentasikan sama Stefanus sepanjang sejarah perjalanan umat Allah. Stefanus nggak mengkhotbahkan pendapat dia sendiri. Dia khotbahin sejarah, dia ceritain semua perjalanan dari macam Musa, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan semua diceritain panjang, saudara bisa baca puluhan ayat sebelumnya. Ini ayat 60, ayat 55, berarti udah kayak 50-an ayat Stefanus jelasin. Dan mereka dengar kebenaran itu bukannya tersentuh hatinya malah tertusuk. Menyambutnya dengan gertakan gigi itu orang kesel banget. Gertakan gigi itu kayak orang udah tinggal nonjok orang doang. Marah yang amat sangat selalu digambarkan dengan gertakan gigi. Saudara mesti ngerti, di neraka diisi sama gertakan gigi bukan orang-orang yang terlalu sakit disiksa, tapi orang-orang yang dari sekarang sampai selamanya terus bermusuhan sama Tuhan. Gertakan gigi bicara itu. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga. Kenapa? I don't care. Lu punya kebenaran, lu juga punya. Berhenti khotbahin gua. Dia terus ngomong itu. I see him. Dia terus bilang gitu. Dan mereka semua gak tahan dengar itu. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Saudara lihat, orang beritain kebenaran diserbu.
Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Menarik, ketika dia mulai disiksa dia bilang apa? I see him. Aku lihat langit terbuka dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan itu yang menjadi batu penjuru yang Yesus bilang, on this rock I will build my church. Aku punya buku, salah satu buku cuman rangkuman dari satu buku besar yang judulnya Fox Book of Martyr. Saudara bisa cari, terbitan penerbit Andi, gambar depannya singa. Sebentar lagi saya ulang, karena saudara akan tahu ketika saudara baca buku itu. Kadang kalau saudara baca Alkitab kadang ngerasa nih jangan dongeng, jangan-jangan nih propaganda. Enggak. Kalau lihat setiap orang, setiap darah yang tercucur karena Kristus, saudara akan tahu mereka orang-orang yang ketika disiksa ngelihat langit terbuka dan ngelihat kebenaran Allah bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kita akan tahu bahwa yang kita pegang ini benar, bukan orang-orang fanatik yang bunuh diri konyol. Bukan orang-orang yang bunuh diri, bukan orang-orang yang dibunuh karena mereka rusuh, berusaha mempertobatkan semua orang masuk agamanya, bukan. Semua martir dibunuh bukan hanya karena mau membela kebenaran. Semua martir dibunuh karena mereka memperjuangkan jiwa-jiwa. Seperti yang Yesus lakukan. Yesus gak cuma berkorban untuk doktrin. Yesus berkorban buat jiwa. Dan semua martir ini membuang hidup mereka. Karena tahu yang mereka percaya benar. Dan punya hatinya Tuhan. Ntar lagi kita ulang tahun, sekali lagi, 11. Temanya judulnya Beyond Borders, mengatasi semua batasan-batasan yang kita buat sendiri. Keengganan menginjil karena gak bisa ngomong. Gak pede. Gak bisa ketemu orang baru, apalah alasan-alasan yang kita buat sendiri. Buat apa ada Roh Kudus kalau kita melakukan sesuatu yang biasa? Roh Kudus itu kuasa. Kita diciptakan untuk melakukan sesuatu yang berkuasa. Dan hanya di dalam ketika kita mulai memikul salib dan menyangkal diri, kita bisa lihat dia duduk di sebelah kanan Allah. Semakin kita disiksa karena Injil dan karena Kristus, semakin kita bisa lihat dia. Dengan mata iman, dan bahkan di sini Saulus bilang, Stefanus bilang dengan mata jasmaninya, I see him. Dan semua orang mulai menyerang dia. Our King is coming, it's true. Dan mulai kapan kita yakin bahwa dia akan datang lagi? Yohanes 17 ayat 3, kalau saudara gak pernah baca ayat itu. This is eternal life. Mau kau percaya there's one true God, and believe in Jesus Christ whom he sent. Hidup kekal dimulai ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mulai hidup sebagai Kristen dan mulai menderita karena iman, dan di situ kita akan mulai ngelihat dia. Keyakinan-keyakinan iman kita yang sering kali goyah hanya karena kena sakit yang mungkin unik cuman berapa orang yang punya di dunia. Tiba-tiba ditipu sama teman bisnis sendiri, dikecewakan, dibohongin sama. Ada loh saudara kisah-kisah gini dan gak sedikit, dibohongin sama gembala gerejanya sendiri. Saya gak bisa bilang itu gembala, gembele saya bilangnya, gembel. Kesel dengarnya, tapi itu ada kenyataan-kenyataan itu. Tapi kalau kita benar-benar bertobat bukan karena orang, tapi karena Tuhan, kita akan tetap melayani Tuhan. Dan yakin bahwa yang kita percaya benar karena Tuhan yang mengatakannya. Dan kalau dia yang bilang itu pasti kejadian, dan itu yang sebenar-benarnya. Truly, truly, I say to you. Yesus selalu bilang kayak gitu. Karena emang ini kenyataannya. Poin pertama, our King is coming, he is coming. Yang kedua, we will win. Ini harus membangkitkan semangat kita. Karena kita tahu kita bukan cuma punya salah satu kebenaran dari semua kebenaran yang banyak di bumi. No, we will win, kita yang benar. Kenapa kita yang benar? Bukan karena kebenaran kita sendiri. Karena kita percaya sang jalan dan kebenaran dan hidup. Kita ikut dia.
We will win. Kita bisa buka Matius 25 ayat 32 sampai 34 dan ayat 41. Matius 25 mulai ayat 34. Matius 25 ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ayat 41, langsung loncat aja saudara. Coba lihat. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Lihat, ada dua tim berbeda. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan dibilang apa? Selamat, silakan masuk sorga. Ayat 41 dibilang, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis and his minions. Lucu ya kalau dengar kata minions, nggak lucu. Minions artinya pengikut. Pengikut radikal. Dan iblis punya pengikut. Dan semua yang ikut dia akan berakhir di neraka. Ada orang yang bilang, gue gak bisa percaya sama Tuhan yang mengirim orang ke neraka. Gue bilang gak ada, Tuhan gak pernah kirim orang ke neraka. Orang masuk neraka karena maunya sendiri. Neraka dibilang di sini cukup jelas, dibikin buat iblis. Bukan buat manusia sebenarnya. Tapi somehow manusia lebih suka ikutin iblis. Siapapun ikut iblis akan ke sana. Heaven, it's God's will. Kita akan bahas itu bulan depan, sepanjang bulan depan kita akan ngomongin sorga. Harus bikin kita excited. Karena kita akan ke sana. Karena itu yang disediain Tuhan buat kita. Heaven is God's will. Hell is free will. Tuhan udah undang kita ke sorga tapi kita gak mau. Kita punya kebenaran kita sendiri. Gue punya cara untuk masuk sorga dan gue punya sorga sendiri, kayaknya bukan rumah lo. Karena gue gak percaya lo Tuhan. Ada dua tim. Bahasa gampangnya tim Kristen dan antikristus. Siapapun, agama apapun, apapun ideologinya. Bahkan kalau ada orang Kristen di KTP-nya tapi gak hidup seperti Kristen, gak mentuhankan Yesus, mereka masuk kategori, memasukkan dirinya kepada kategori antikristus. Dan saudara tahu mana yang menang? We will win, tim Kristus yang akan menang in the end of the day. Di luar dari semua penderitaan yang harus kita alami. Wahyu 14 ayat 4b ada di slide saya, boleh dimunculin. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ini gak tahu kenapa dia bisa jadi gini bentuknya. Wahyu 14 ayat 14 saudara bisa buka. Mereka, siapa mereka? Siapa us? Siapa we? Siapa kita? Adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Kita harus beralih dari kekristenan anjing laut yang bilang, truly blessing and mercy shall follow me all the rest of my life. Kemanapun aku pergi, everywhere that I go, Tuhan menyertai kita, berkat mengejar kita. Come on, itu ya dan amin, tapi bukan seluruh kebenaran. Karena kebenaran itu akan membawa kita kepada akhir ujung dari kebenaran kita untuk berada dimanapun dia berada. Bukan cuma percaya dimanapun kita pergi Tuhan ada bareng kita, temenin kita, berkatin kita, jagain kita. No, kemanapun dia pergi kita ikut ke situ, walaupun itu akan mempertaruhkan, bahkan mungkin mengorbankan nyawa kita. Itu Kristen. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Dan dibilang di ayat 14b masih, ayat 4b dari Wahyu 14, mereka ditebus dari antara manusia. Sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Orang umat-umat ketebusan, orang-orang yang percaya bahwa mereka bisa masuk surga bukan karena kebaikannya sendiri, tapi karena Tuhan yang menebus mereka dari kematian. Orang-orang yang gak mungkin punya kesombongan. Apa yang bisa disombongin karena keselamatan kita bukan hasil usaha kita. Yang selamanya dalam semua kesaksian, dari kesembuhan sampai pertolongan finansial,
semua kesaksian itu akan selalu dan hanya tentang Yesus. Bukan karena aku saat teduh gak pernah bolong. Sekarang saya udah mulai buka komsel di rumah saya. Terus Tuhan berkatin perusahaan saya jadi 12 dari cuma 2. Itu karena agama. Karena apa yang kau lakukan makanya Tuhan melakukan sesuatu. No. Kita melakukan sesuatu karena Dia telah melakukan yang terbaik. Yang pernah bisa dilakukan oleh seorang bagi kita. Memberikan nyawanya buat kita. Wahyu 15 ayat 3-4 boleh kita buka bersama. Wahyu 15 seperti saya tadi bilang di awal. Kita akan banyak baca. Karena sorry itu saudara saya gak mau jelek-jelekin siapapun. Tapi udah terlalu banyak gereja ngomongin hal-hal yang gak penting. Yang kalau Yesus masih di bumi dia gak akan khotbahin itu. Jujur, saudara baca Alkitab, saudara tahu. Kalau dia masih hidup dan masih berkhotbah, dia gak akan pernah khotbahin 75% yang dikhotbahin di atas mimbar di gereja ini. Di gereja di dunia bahkan. Orang-orang itu dianggap yang masih khotbahin kebenaran, dianggap ya terlalu kaku, kurang relevan. Oh iya, saudara mesti ngerti ada yang penting dan ada yang terpenting. Saya bukan bilang untuk punya karakter dan memanage hidup kita, relationship di dunia bukan gak penting, bukan saya gak bilang itu, saya bilang itu penting tapi itu bukan yang terpenting. Dan Yesus punya 3,5 tahun dan dia akan khotbahin yang terpenting. Kita gak tahu kita punya berapa tahun, saya udah setahun di sini. Anggap kita cuma punya 3,5 tahun. Kita gak akan ngomongin hal-hal lain yang penting, kita akan ngomongin yang terpenting. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, bukan yang lain-lain. Wahyu 15 ayat 3-4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa adil dan benar segala jalanmu ayat 4. Ya Raja segala bangsa ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak muliakan namamu. Sebab Engkau saja yang kudus karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Itu iman yang kita punya. Akan ada 2 tim and we will win. Slide saya boleh munculin. Ada di situ Wahyu 17 ayat 14. Masih pakai slide yang error tadi tapi it's okay. Dibilang anak domba akan mengalahkan mereka. Tim yang lawannya Yesus itu akan berusaha ngelawan kerajaan sorga. Tapi anak domba itu Yesus akan mengalahkan mereka karena Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dan dibilang di sini saya suka, mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. He won and we will win. This is the end of the story. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Siapa mereka? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih. Tapi gak sampai di sana, tapi juga yang setia. Udah gak zaman menyalahgunakan kasih karunia. That's so last year. Hyper grace, that's so last year. Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih. Dan yang dibuktikan lewat kesetiaan. Saudara mau tahu saudara dipilih apa enggak? Kesetiaan kita harus bertambah. Dari situ doang kita tahu bahwa kita anaknya. Makin lama makin mirip. Ya kan? Anak kecil kalau udah masih kecil gak terlalu kelihatan mirip siapa ya? Ntar kalau udah gede, biasanya mirip banget. Saya dulu kecil agak mirip mama saya. Pas gede, buset, saudara bisa lihat papa saya? Lihat saya. Kayak fotokopi dipermuda, tau gak? Sama diperkecil dikit badannya. Mungkin saya tua jadi sama kayak dia persis. Harusnya semakin dewasa orang dalam Kristus, semakin mirip sama Dia. Harusnya. Wahyu 20 ayat 4. Kenapa penting kita tahu the end of the story?
Kenapa kita penting tahu hasil akhir dari pertandingan ini? Karena gini saudara mesti ngerti, ntar saya coba ceritain sesuatu yang mungkin menurut Anda kayak apaan sih ini anak. Tapi itu benar-benar ya dan amin karena unik saudara perenungan ini. Saya akan membawa kita kembali throwback ke era-era saya masih suka nonton bola dan taruhan bola. Ketika saya masih bandel. Jadi kalau masih taruhan sampai sekarang ayolah. Wahyu 24, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat, ini dia, jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Mereka yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Untuk masa 1000 tahun, ini mereka yang bukan cuma memelihara iman, tapi juga menginjil. Dan mereka dipenggal karena itu. Kenapa? Kenapa mesti tahu hasil akhirnya? Ini dia penggambarannya saudara. Kalau saudara udah tahu hasil akhirnya, apapun yang terjadi sepanjang pertandingan itu gak akan terlalu penting. Banyak dari kita terjebak karena kita lagi in the middle of this clash. Di tengah pertandingan ini, kita lagi di tengah pertandingan dan tiba-tiba ada teman kita yang patah kakinya dan kita kayak gimana? Dia striker paling jago di tim kita, gimana? Tiba-tiba kenapa, ada yang kenapa, saudara tiba-tiba diapain sama siapa? Dan kita sering terjebak, kita berpikir apa ini percuma ya? Jangan-jangan cuma gue doang dan keluarga gue yang berusaha untuk hidup dan mati-matian buat Kristus. Karena pas gue ke mall kayaknya gak ada lagi yang hidup kayak gitu. Kayak semua orang hidup buat dirinya sendiri. Jangan-jangan kita gila ya, kalau enggak ini percuma nih, kalau ini enggak benar ngapain kita kayak gini. Di tengah semua penderitaan yang kita bisa derita, dan yang Yesus pernah bilang akan kita alami. Kita bisa jadi lemah dan putus asa, tapi kalau kita tahu hasil akhirnya, kita akan berjuang. Dan kita akan tenang, kenapa? Karena kita tahu we will win. Contoh saudara, tahun 99. Manchester United, saya gak terlalu suka sama mereka, jadi saya waktu itu memutuskan untuk ambil taruhan sebaliknya, Piala Champion waktu itu mereka treble, 3 piala 1 tahun. Di pertandingan final dari Champion, saya ambil pilih satu lawan yang dari Jerman, namanya Bayern Munchen, kuat banget tim itu. Sampai 2 menit terakhir, Munchen masih memimpin 1-0. Dan saya langsung udah ketawa-ketawa, saya bilang kayak, abis duit lu semua, lu gak ada yang megang MU, lu megang MU semua kan, gue megang Munchen. Hari ini gue berhasil dapat duit banyak. 2 menit terakhir. Beckham ngambil corner, mereka bikin gol. 2 menit terakhir, sampai kipernya maju saudara. 2 menit terakhir, berbalik 2-1. MU menang, saya langsung bokeh. Dan ini saya gak pernah lupa, saya lihat dari mata teman saya, dari wajah mereka. Sepanjang pertandingan, mereka tegang setengah mati, udah kayak orang mau mati. Kenapa? Kan duitnya ini bukan duit kecil saudara, walaupun duit saya kecil. Tapi mereka naruhnya gede banget, karena mereka ngerasa udah pasti menang. We will win. Orang yang tahu mereka bakal menang akan taruh sebesar-besarnya taruhan itu. Apalagi kalau udah tahu hasil akhirnya, beda banget. Kalau saudara punya karunia untuk tahu masa depan, enak banget gak sih? Jadi bandar judi, karena saudara tahu mana yang mana pasti. Dan mereka taruh besar karena apa? Mereka yakin we will win, gak mungkin Munchen bisa menang. Pasti MU yang menang dan mereka taruh besar banget. Dan di detik itu saya udah sangat semangat karena yang mana gak mungkin. Ini dia, bola bulat bro. Tapi saking bulatnya 2 menit terakhir. Rontok semua harapan saya. Saya melihat mereka sampai benar-benar ada yang udah mulai nangis. Udah mulai baju sampai udah mulai dilipet-lipet begini. Baju MU dipakai semua. Saya gak punya baju Munchen karena cuma iseng doang taruhannya sejujurnya. Makanya saya taruhnya kecil karena iseng. Dengerin saudara, kalau saudara tahu ini benar, kalau saudara tahu we will win, kita gak akan iseng, kita gak akan taruh taruhan kecil di sini. Kita akan taruh seluruh hidup kita. Karena kita tahu persis we will win dan apapun yang kita alami di sepanjang pertandingan itu gak akan matters. Kalau kita tahu hasil akhirnya. Kita gak akan setakut itu walaupun lagi disiksa, lagi mengalami penderitaan karena iman. Gak akan terlalu takut karena kita tahu we will win in the end of the day. We are on the winning side. When God is for us, who can be against us? Nah, sekali saya bilang tadi, sebagian besar dari kita masih terlalu kecil taruh-taruhannya dalam tim Yesus.
Padahal dia udah taruh modal terbesar yang pernah bisa dikasih Tuhan. Buat ciptaannya yang gak tahu diri, dia kasih anaknya. Apa taruhan kita? Kalau kita tahu we will win, kita akan taruh semua di sini. If it's true yang dibilang di depan welcome home, berapa banyak yang orang bikin di rumahnya. Dan berapa banyak yang mengundang orang lain datang ke rumahnya. Kalau kita percaya bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup, kenapa kita gak ceritain ke orang lain? Kenapa? Jawabannya sederhana selalu, terima gak terima kita masih kurang yakin. Itu aja. Kelihatan dari taruhannya, kita kurang yakin. But the Bible said, but he said we will win. And yes, we're gonna win. Poin terakhir, setelah our king is coming, yang kedua we will win. Ini dasar iman kita. Slide saya boleh munculin. We're going home. Ada yang semangat? Ada yang semangat? Atau masih terlalu enak dunia ini? Ada yang udah capek sakit? Ada yang udah capek kehilangan orang-orang yang paling dikasihi sepanjang hidup? Ada yang mulai capek. Kalau saudara masih terlalu menikmati dunia ini, kenyataan ini gak akan bikin kita excited. Tapi terserah saudara mau excited atau enggak. The truth is we're going home. This earth is not our home. Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Wahyu 21. This is our home. Saya kasih glimpse aja, ini yang dibilang. Langit yang baru dan bumi yang baru, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi kalau ada gambaran tentang sorga, bahwa sorga itu langit, saudara mesti pikir jauh-jauh. Karena dibilang sorga itu langit dan bumi yang baru. Jadi ada kayak gini sebenarnya. Ada langitnya, ada buminya. Kita gak tinggal di awan pakai pampers terus terbang-terbang gak jelas sampai nyanyi-nyanyi. Itu lebih mirip neraka buat saya. Sorga gak sekacrut itu saudara. Gak ngerti kata kacrut, tanya yang ngerti. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Sebagian besar bumi diisi oleh laut tapi semuanya gak ada dibilang. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang berhias. Bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan ini yang saya ingat ketika saya menikah 2010. Hampir saya bilang 2000 tahun yang lalu, kebiasaan khotbah saudara. Gila lu menikah 2000 tahun yang lalu. Itu Yesus yang disalib, hampir saya bilang itu. 2010 ketika pintu dibuka, saya udah di depan dan ngeliat dia sama, lihat istri saya sama ayahnya. Ayat ini yang saya ingat saudara. Dia bilang sorga berhias. Sorga disiapin, didandanin buat nyambut kita. Dan dia bilang gini, heaven come down, bukan kita yang ke atas tapi dia yang ke bawah. He comes. Dia datang buat kita. Kita dijemput. Semua agama berusaha pergi sendiri ke sana. Mau pergi ke sana. Kita doang yang dijemput. Karena kita tahu kita gak bisa pergi ke sana. Kemana aku pergi kamu gak bisa ke situ kata Yesus. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, artinya dia turun bersama-sama dengan kita dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi.
Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ada amin. Gak ada lagi semua kesedihan ini. Gak ada lagi semua sakit, semua kekecewaan, semua kejahatan yang benar-benar memuakkan hati. Gak ada lagi. That's our home. As he meant to be. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi. Menarik, bukan umatku, tapi anakku. Bukan kayak pemeluk agama dengan Tuhannya, tapi Tuhan dengan anaknya, sebuah relationship. Karena sorga dimulai dari situ. Ayat pasal 22, ayat 3-5. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan lampu. Tidak memerlukan cahaya lampu dan tidak memerlukan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah as kings forever and ever. Saudara baca ayat tadi. Maka tidak akan ada lagi laknat, ayat 3. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Ini bicara apa? Saudara mesti belajar percaya. Kalau Tuhan mau tinggal di hati kita, dia bukan cuma tinggal di sorga, artinya sorga itu tempat tinggal dia, benar? Dimanapun dia berada, di situ sorga. Kalau dia memilih untuk mau tinggal di hati kita, jadi sorga bisa dimulai di hati kita, saudara. Ketika apa? Ketika dia bertahta di situ. Ketika dia mulai duduk di tahta hati kita, maka tidak akan ada laknat. Ya kan, Cherry Bell bilang kamu cantik-cantik dari hatimu, tapi Yesus bilang kamu najis-najis dari hatimu. Karena dari dalam hati timbul segala percabulan, pembunuhan, perzinahan. Tapi when he reigns, ketika dia duduk di tahta itu, tidak ada lagi laknat. Dan kita akan mulai beribadah kepadanya dengan mental yang benar. Bukan untuk mengambil, bukan untuk meminta, tapi untuk memberi. Karena ibadah yang disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Orang-orang yang berlomba. Bukankah itu yang kita baca di sepanjang Kisah Rasul? Jemaat mula-mula isinya bukan orang-orang yang mau dapat sesuatu. Yang pernah ditegur sama Yesus sepanjang dia ikutin Yesus. Di Yohanes Yesus bertegur, kenapa lu nyari gua? Lu ikutin gua, kenapa? Lu bukan mau dengerin gua. Satu, lu nyari mujizat, yang kedua lu cari makan. Digituin sama Yesus. Dan semua langsung pada perkataan ini keras. Siapa yang sanggup menanggungnya? Dari ratusan, mungkin ribuan, semuanya pergi, tinggal 12 murid. Dan Yesus bilang ini, nah lu kenapa masih pada di sini? Digituin saudara. Yesus gak terlalu tertarik ramai apa enggak, sejujurnya. 12 murid, akhirnya Petrus ngomong, ya perkataanmu adalah hidup, kita mau kemana lagi? Itu Yesus yang saya sembah. Dan kalau ada pendeta-pendeta yang terlalu takut beritain kebenaran, saya bingung, Yesus mana yang dia percaya? Kerajaan mana yang dia perjuangkan? Rumah siapa yang dia bangun? Janjur rumah dia sendiri. Di Pondok Indah. Atau dimanapun lah yang elit-elit itu. Tapi semua hamba Tuhan sejatinya sedang membangun kediaman Allah.
untuk khotbah dari hatinya Tuhan kepada hati tiap jemaat yang ada dan bilang, hatimu bukan milikmu, turun dari tahta sekarang. Kalau enggak selamanya kita akan menyiksa diri, selamanya kita akan ciptakan neraka di bumi. Karena terus dipenuhi laknat hati ini. Tapi saudara mesti tahu, it's not your right to sit even in your own heart throne. Turun. Biar dia duduk. Biar dia duduk. Dan mulai making all things new. Dan kita akan mulai beribadah kepadanya. Beribadah dengan benar-benar beribadah. Bukan cuma cari parkir yang gampang. Cari gereja yang kalau khotbahnya agak sedikit pusing bisa langsung ke bioskop. Bukan gitu. Saya gak ngebully gereja yang lain yang ada di mall. Gereja kita ada di mall. Gak bisa kita ngebully, kita ada di mall di sini. Tuhan cari orang-orang yang benar-benar cari Dia. Cari Dia. Orang-orang yang benar-benar rela turun dari tahta hati dan mulai membiarkan Dia duduk di situ. Karena dimanapun Tuhan bertahta, that is the kingdom of God. Slide saya boleh munculin, saya suka banget ayat ini saudara. We're going home. Kenapa kita bilang sorga itu rumah? Karena emang kayak rumah. Dibilang Yesus yang bilang, Lukas 22 ayat 30a, Yesus bilang kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. That's home right there. Home is where you can sit in the table and everything got served. Semuanya udah disiapin. Dan kita tinggal makan dan kita bisa ngobrol. Kita bisa berdoa sebagai satu keluarga, that's home. Saya bersyukur gadget cuma ada di bumi ini, di sorga gak ada. Karena di sorga gak ada distraction. Di sorga gak ada distraction, di sorga yang paling kita rindukan adalah melihat wajahnya dan yes we will see him face to face. Dan makan semeja sama dia. Karena kita bukan cuma umat. Kita anak. Kita duduk di situ karena kita anaknya. Dan kita duduk di sana bukan karena kesalehan kita sendiri, karena Dia menebus kita. Dia mempertaruhkan semuanya untuk perjuangkan kita. Itu taruhan yang Dia taruh karena Dia tahu persis He won and we will win. Bacaan terakhir sebelum kita tutup hari ini dan tutup seri kita untuk menyambut seri yang baru. Saya akan jelasin sedikit karena saya excited buat seri yang baru ini tentang sorga. Saudara buka sendiri ya Yohanes 14-nya ayat 1 sampai 3. Karena 2 sampai 3-nya di depan, ayat 1-nya saya cuma mau kutip aja, enggak perlu kita buka, kita bisa konsen di sini. Yohanes 14. Judulnya aja bagus banget saudara, Rumah Bapa. Rumah Bapa, saya nggak tahu agama lain mana lagi yang anggap sorga sebagai rumah Bapa. Kerajaan atau kekaisaran dari sang kaisar agung, Shangti, kaisar langit, atau mungkin kerajaan itu, tapi itu biasa. Tapi kita percaya sorga adalah rumah Bapa. Bukan cuma rumah Tuhan itu biasa. Untuk umat anggap Tuhan sebagai Tuhan itu biasa, tapi untuk umat menganggap Tuhan sebagai Bapanya dan ternyata mereka anak-anaknya. Buat judul ini aja udah cukup personal buat saya, rumah Bapa. Kalau kita anaknya kita pasti ke rumah Papa. We are going home. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian untuk aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, secara gampang ini kalau udah siap tempatnya,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian, kata Yesus. Sesudah aku pergi menyediakan tempat untuk kalian, aku akan kembali dan menjemput kalian supaya di mana aku berada, di situ juga kalian berada. We're going home. Dan ini akan kita bahas. Slide-nya boleh dimajuin dikit. Saya akan sedikit promosi buat seri kita bulan depan yang dipotong sama ulang tahun. Ya, it's okay saudara. Ulang tahun tuh ngingetin kita sebenarnya. Ketika di depan tulisan welcome home, karena home starts here. Starts here. Dan ada mulai di sini, makanya diajak untuk welcome home. Kenapa nih error? Mana dia slide yang terakhir, ada gak? Ini. Saya gak mau kasih gambar langit doang, karena saya percaya ada langit dan bumi yang baru. Kalau langit doang tadi gambaran ntar terbang pakai pop, pakai pampers terus nyanyi-nyanyi, bawa panah. Loh mau ngapain bawa panah? Bawa harpa yang itu saudara. Tahu gambaran-gambaran itu? Gambaran-gambaran sorga yang bikin orang gak tertarik ke sorga? Saya excited banget buat ini, karena kita bakal ke sana saudara. Ada beberapa gereja yang fokusnya di pengajangan, pengkanjangan tentang neraka karena pernah ke sana bolak-balik lah, atau ada yang bolak-balik naik sorga lah. Serah ngapain bolak-balik? Kalau saya udah ke sana pasti pengen di sana terus, nggak mau bolak-balik saudara. Percayalah sorga lebih indah, karena yang saya baca sejauh ini saya pengen ke sana saudara. Sangat rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Nggak tahu masih ada yang rindu nggak? Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa kami masuk sana. Tapi heaven starts here. Kan dia bilang bukan kita yang ke sana tapi dia yang ke sini. Dia turun kayak pengantin yang berias bagi suaminya. Nah kita berdoa. May your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Kita berdoa buat for heaven to come down. Ada empat bagian nanti saudara bisa lihat di warta. Jadi saudara mesti bawa pulang warta, jangan dibuang karena saya yang buat saudara. Enggak, saya bisa. Yang benar saya bikin, bukan itu maksudnya. Saudara bawa untuk tahu, udah punya ekspektasi tiap minggu, saudara bisa ajak siapapun yang saudara rindu untuk kalau saudara masuk sorga ada dia. Oh ya, buat saya penginjilan sesederhana itu. Kalau saya yakin, kalau kita yakin our King is coming, kalau kita yakin we will win, kalau kita yakin we're going home, kita akan bawa orang, kita akan rindu. Mereka juga ada di situ. Jadi siapapun yang mau masuk sorga, dan yang rindu siapapun yang dia kenal buat bersorga bersama dia dimanapun aku berada kamu ada di situ. Itu hatinya Tuhan, itu hati penginjilan, sederhana. Orang-orang ini sampai pada mati, biar apa? Biar semua bisa ke sana. Orang-orang ini mati, para penginjil mati karena yakin yang Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau emang banyak, kenapa kita menginjil ke sedikit orang? Kenapa kita berpikir sorga yang masuk sorga cuma 144.000? Gitu. Saudara, kalau yang gak percaya Yesus Tuhan aja bisa semangat ke rumah-rumah. Ceritain sorga yang padahal mereka tahu, yang mereka yakini cuma 144.000 yang masuk sorga. Dan mereka pasti udah gak masuk karena udah berapa ratus ribu orang semenjak agama itu dibuat. Semangat banget padahal sesat. Nggak percaya Yesus Tuhan, dan kita yang percaya Yesus Tuhan. Kita yang percaya He is our King dan Dia lagi datang. Kita yang percaya we will win. Ada 2 tim dan kita yang akan menang. Kita yang percaya bahwa kita sedang pulang. Kenapa kita mau pulangin cuma sendiri? Kenapa kita nggak semangat? Kan aneh. Bukankah itu menunjukkan keegoisan kita? Terlalu takut dimusuhi dan segala macam lagi tadi borders yang kita buat sendiri. Dan saya bersyukur banget selalu. Walaupun kita selalu banyak kontak lewat WhatsApp, ya kan? Terus lagi error lagi ya handphonenya papa ya.
Tapi dengerin, Tuhan yang kita sembah sama. This is why I am here. This is why we're here. Since tahun berapa saya nggak tahu, bahkan sampai tahun berapa kita juga nggak tahu. Bukan masalah tempat. Sekali lagi di mana Tuhan berada, kita ada di situ. That's heaven. Heaven starts here. Welcome home. Ajak semuanya. Datang di 4 seri ini, sudah lihat ada 4 bagian dipotong tanggal 8. Jadi 1 Mei langsung minggu depan kita mulai bahas tentang sorga. Semua pembahasan dari Yohanes 14, nggak kemana-mana. Yohanes 14. Ya, tanggal 8 kita ulang tahun gereja, tanggal 15 lanjut lagi seri. Saya berharap salah satu dari kita bisa gantiin saya karena saya harus ke Cirebon, ada yang merit, saudara saya. Dan mungkin Pastor Lewi bisa ambil alih atau anak Cirebon bisa ambil alih saya. Karena saya percaya semua kita harus mulai ambil bagian dalam pelayanan ini. Kalau emang ini rumah kita, dengan saudara, yang bedain rumah sama restoran sederhana. Di restoran saudara dilayani. Kalau ada pelayanan yang buruk, saudara akan komplain. Yang bikin rumah itu rumah, yang bikin rumah jadi keluarga sederhana, saudara melayani. Saudara ingat sepanjang perjalanan hidup, coba ingat. Semua komunitas dari OSIS dan segala macam, semua BEM, apapun itu. Semua yang saudara rasa keluarga, yang paling gak bisa dilupain adalah tempat di mana saudara paling mencurahkan semua tenaga, semua energi, semua duit ke situ. Coba lihat, bukan tempat di mana saudara paling banyak dilayani, tapi di mana tempat di mana saudara paling banyak melayani. Karena itu keluarga. Yang bikin ini jadi keluarga tuh itu, yang bikin ini jadi rumah tuh itu. Dan dibilang di sorga, hamba-hamba akan beribadah dan akan melayani Dia. Berarti sorga bisa dimulai di sini. Apa yang udah kita pertaruhkan di sini? Apa?